Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Supaya kita diampuni Allah. Karena dosa kita banyak, tidak ada kita yang tidak berdosa. Maka dengan kita menghadapkan hati kepada Allah saat sholat, Rabbighfirli. Inilah. Baru warhamni, udah dua doanya Pak. Kita tengok nanti berapa doanya di sini. Warhamni, sayangilah aku. Maka kalau hamba itu disayangi Allah, dia tidak melihat lagi kepada ibadah kita Pak. Dia tidak melihat lagi kepada dosa kita. Kalau kita udah disayang, sama dengan orang tua kita Pak, atau guru kita kadang-kadang. Kalau kita terlalu dekat dengan orang tua itu, kadang-kadang ucapan kita pun sembarang aja gitu Pak ya, karena udah akrab. Maka hamba itu bila akrab dengan Tuhan, maka Allah itu tidak melihat ibadah kita supaya kita diampuni Pak. Allah itu tidak melihat dosa kita supaya kita diazab, tidak. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tidak boleh ditanya, tapi kitalah yang harus dipertanyakan. Perbuatan Allah tidak boleh ditanya-tanya Pak. Ada nanti orang tidak sholat tapi masuk surga, tidak usah ditanya-tanya. Ada orang ahli sholat masuk neraka, tidak usah ditanya-tanya, itu perbuatan Allah. Makanya yang dinilai Allah itu Pak akhir hayat kita. Maka kita tidak boleh sombong ya kan, tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa alim, merasa pintar, menggurui, mengajari, tidak. Semuanya kita sama-sama butuh kepada warhamni, kasih sayang Allah. Baru doa yang ketiga, wajaburni. Arti wajaburni, tutupilah aibku. Ini pun kita semua punya aib Pak ya. Aib di masyarakat, aib di keluarga, aib di saat kita sendiri, aib terhadap kita dengan Tuhan. Yang paling banyak aib kita adalah dengan Tuhan. Mungkin aib kita yang terbongkar di masyarakat tidak ada, tapi aib kita dengan Tuhan ada, pasti ada Pak. Siapapun orangnya, karena kita bukan suci kecuali nabi-nabi. Jadi aib kita inilah yang kita mintakan Pak ditutupi Allah. Wajaburni. Karena kalau ditutupi Allah Pak aib kita, itu ada harapan aib kita itu diampuni Allah. Makanya jangan kita Pak bangga kalau berbuat dosa. Ini kadang-kadang mohon maaf, misalkan dia mabuk, diajaknya pula orang mabuk, itu kan berarti bangga dia dengan dosa itu. Atau misalkan misalkan kita waktu lajang-lajang dulu, ada ngambil sesuatu, atau misalkan pergi dia ke tempat-tempat maksiat, diajaknya pula orang, berarti dia dia ingin memperkenalkan dosa dia itu. Kalau kita berdosa cukup kita sendiri, tidak usah kita sebut-sebut, apalagi mengajak orang supaya diampuni Allah Pak. Itu arti wajaburni. Kemudian doa yang keempat, warfa'ni. Warfa'ni artinya angkatlah derajatku. Angkat derajatku di sini adalah diangkat Allah kita di hadapan manusia, dan diangkat Allah kita di hadapan di akhirat nanti. Warfa'ni, diangkat Allah tempat kita. Itulah nanti di sorga. Makanya ada sorga itu tingkatannya. Kemudian warzuqni, doa yang kelima, berilah aku rizki. Warzuqni, berilah aku rizki. Makanya Pak, kalau betul ini diijabah Allah, kita tidak usah pening masalah rizki Pak. Rizki itu 5.000 tahun kita belum diciptakan, udah disediakan rizki kita Pak, duluan digariskan. Jadi jangan kita terlalu memikirkan rezeki nih Pak. Siang malam, pagi, petang, habis kita banting tulang, gitu-gitu juga hasilnya kan. Artinya orang beriman itu jangan terlalu risau dengan rezeki. Allah jadikan kita hidup, tidak mungkin tidak dia kasih rezekinya. Tugas kita hanyalah mengabdi kepada Allah. Sedangkan nyamuk aja Pak, atau pacet di sawah tuh ada rezekinya ya kan. Kita ke sawah tiba-tiba udah lengket di sini kita kan, di tangan kita. Dia hisap darah kita kan, ada rezekinya. Padahal dia tidak punya kaki, apalagi lah kita ya kan. Makanya dibandingkan Rasulullah, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenarnya, lihatlah burung kata Rasulullah. Pagi dia berangkat dengan perut kosong, sore dia pulang sudah perut kenyang, bahkan dia kasih lagi sama anaknya di sarangnya.
Nah, artinya ya udah, jangan kita pikirkan rezeki ini Pak. Kita wajib berusaha, tapi jangan kita pikirkan rezeki itu. Kadang Pak udah mau kita makan jatuh lagi, mohon maaf. Nah, udah mau kita makan, berarti itu bukan rezeki kita. Sama dengan memancing itu Pak. Tidak tahu kita pancing yang mana yang dimakan ikan itu, umpannya ya kan. Jadi itulah warzukni itu Pak ya. Jadi begini Pak, masalah rezeki ini, kata Imam Haramain, kalau kamu berprasangka rezeki itu susah, atau kalau kamu berprasangka rezeki itu didapat dengan usaha kerasmu, ya begitulah hasilnya. Berarti kamu harus berusaha keras. Tapi kalau kamu berprasangka kepada Tuhan, rezeki itu mudah, rezeki itu datang dengan keajaiban dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka Allah mudahkan juga datangnya rezeki itu kepadamu. Jadi gimana Pak prasangka kita? Karena cara Allah membagi rezeki itu ya ya sesuka dia Pak ya kan. Tidak bisa kita kira-kira, oh karena kekuatan saya enggak. Kadang-kadang kita kesegati, tiba-tiba ada yang nawarkan proyek kan. Nah itu. Makanya rezeki itu macam-macam dia Pak. Ada nanti 4 macam tuh. Jadi intinya rezeki itu silahkan kita berusaha, tapi jangan dihiraukan, jangan dirisaukan. Nah, itulah warzukni, tawakal namanya itu. Warzukni wahdini, tunjukilah aku, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Itulah 8 doa